karena tempat kita ini kan tanda kutip perkebunan Pak ya. Iya. Jadi kalau Bapak lihat semua lokasi batu. Kita untuk mencari tanah susah. Kita di sini tanah ini kita harus buat dulu, batu ditata, tanah dikumpulkan. Kemudian yang kedua, kita kan butuh penguat tanah. Jadi kita tanam kayu-kayu ini santan, kalau di sini ini gamal, LCD kan gitu ya. Iya. Tujuan yang kita lakukan adalah supaya tanah ini kuat. Terus yang kedua, karena di tempat ini kan juga ada kambing Pak. Iya, iya. Dan di sini banyak pohon dan hampir tanda kutip ya naung sekali. Karena itu daripada ini kosong, batang-batang ini kosong, kita tanami vanili Pak. Karena vanili sendiri kan dia nempel di tanaman walaupun dia tidak bersifat parasit, tapi dia saling menguntungkan, cuma nempel hidup gitu aja. Karena dia bisa mengambil makanan dari udara. Pada waktu awal kita tanamnya dari tanah Pak, tapi kemarin kan terjadi kekeringan nih, makanya banyak yang di bawah yang mati dan mereka sekarang sudah tergantung dari pohon dan dari udara Pak. Ini berbeda dengan benalu Pak ya. Kalau benalu dia mengambil total, kalau vanili tidak seperti itu. Jadi biarpun ada begini tanaman inangnya tetap masih subur dan bagus Pak. Sendiri kan sebenarnya prospek. Ya 10 tahun, 15 tahun lalu harga vanili kan betul-betul luar biasa. Iya. Tetapi karena kita waktu itu banyak pedagang-pedagang Indonesia ini yang main curang sih sebenarnya. Jadi di vanili dikasih serbuk besi, dikasih paku, dikasih kawat, sehingga merusak pasar. Nah karena itu kita mencoba membuat yang benar. Terus yang kedua, kita usahakan yang baik Pak. Judan ini betul-betul natural, organik, tanpa pemupukan kimia sekalipun, tapi kita gara-gara kita buat pupuk nih, kita lakukan untuk uji coba dan untuk perbaikan kualitas dari vanili itu sendiri. Ini dulu mulai kecil Pak, kita cuman dulu punya 100 meter, yang saya taruh di 100 pohon, kemudian tahun kedua kita potong lagi, kita kembangkan lagi sampai tahun ketiga. Beberapa yang kita biarkan untuk menjadi besar dan alhamdulillah ini tahun ketiga sudah mulai berbuah Pak, ya, ini banyak sekali buahnya ini ya. Jadi dia setelah panjang kurang lebih 4 meter Pak, berputar dia baru berbuah Pak, setelah dia dewasa, setelah cukup makanannya. Kalau vanili soalnya perlu dikawinkan, kalau tidak dikawinkan bisa jadi Pak, satu tandan seperti ini paling keluar cuma 1 atau 2 begitu saja. Tapi kalau kita kawinkan kita bisa dapat banyak seperti ini. Ketika berbunga kita ambil kutik sama benang sarinya kita satukan. Di hutan ini kan tumbuh liar, Pak. Iya. Dan kapan hari yang ketika vanili booming itu sebenarnya kan di hutan-hutan itu banyak sekali, banyak orang jadi jutawan baru Pak gara-gara vanili. Iya, iya. Karena ini sangat prospek. Seandainya kita buat nih punya satu pohon yang sudah usia 4 tahun, 5 tahun, yang rutin berbuah tiap tahun 1 kilo saja, sudah ngeri Pak hasilnya. Rata-rata 3-4 tahun itu 1 kilo. 1 kilo ya. Kalau kita mau rawat Pak ya, seandainya harga kilo 1 kilo 1 juta ya sudah 1 mil, 1 pohon 1 juta Pak. Waduh, kalau ada 1000 pohon 1 M Pak. Ternyata gampang cari ke 1 M itu dalam 3 tahun ya Pak. Sebenarnya konsep ini adalah untuk perkebunan Pak. Jadi seandainya kita punya perkebunan kopi, perkebunan coklat, kita kan ada naungan. Nah, semua naungan kita tumpangi dengan vanili ini ya. Luar biasa. Kalau kami dulu kita cuma beli dari warga sekitar. Jadi ini cuma dipotong 1 meter, 20 cm masuk tanah, 70 cm kita rambatkan. Kemudian dia 1 tahun sudah jadi 2 meter. Kalau mau kita investasi kita potong, kita kembangkan lagi boleh. Kalau kita mau biarkan supaya dia sampai berbuah juga boleh. Jadi murah sekali ya. Hampir tidak ada perawatan, hampir tidak ada penyakit Pak, hampir. Seandainya ada cuma jamur beberapa dan itu tidak terlalu signifikan. Jadi artinya begini, vanili ini adalah satu tanaman yang memang kalau dipakai bisnis murni menguntungkan. Iya. Tetapi karena perawatan juga mahal, kita tidak rekomendasi karena kadang-kadang ini butuh perawatannya waktu ngawinkan Pak. Oh, jadi kalau ngawin ketika dia muncul bunga Pak ya? Muncul bunga, waktu mau kuncup itu mengawinkannya kan juga tidak boleh siang hari karena dia belum terbuka. Biasanya menjelang pagi hari atau kita setelah maghrib lah atau jam 9 malam biasanya orang. Jadi memang harus ditempelkan kelopaknya itu ya? Betul.
pakai biasanya pakai tusuk gigi atau pakai ya cotton bud juga bisa. Dan ini adalah gini, jadi kita kan investasi. Vanili ini termasuk tanaman investasi. Iya. Karena ulat enggak makan, Pak. Jadi yang punya bisa ya? Gimana? Dibuat insek bisa ya, Bro? Bisa. Karena ini ulat enggak makan. Terus yang paling penting adalah satu, apa sih yang disebut dengan invest itu adalah sesuatu yang kita tanam, menghasilkan, tapi no cost, tidak ada biaya. Terus ini kan tidak mengganggu. Jadi ini sebagai ilustrasi, Pak. 3 tahun lalu saya tanam awal, itu cuma 100 meter. 100 pohon. Hari ini hampir semua pohon sudah saya tanami, Pak. Mungkin sudah hampir 1000-an lah mungkin ya. 1000 pohon ini ya, 1000 pohon yang kita tanam. Terus yang kedua, lokasinya di tempat-tempat yang teduh, yang tanaman lain tidak bisa hidup. Oh, gitu ya, Pak, seperti ya, misal ya, yang di samping ini rumah ini buahnya juga panjang-panjang dan besar-besar itu, Pak. Iya. Ada buahnya itu. Iya, sudah ada buah itu. Panjang besar. Nah, itu kan di tempat teduh sekali. Lebih senang tempat teduh malahan ya. Betul, karena dia jenis anggrek-anggekan. Nah, banyak orang berasumsi sudah punya kebun, mereka tidak bisa menghasilkan secara produktif. Padahal sebenarnya tanaman-tanaman yang lain masih harusnya bisa hidup di situ. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang pertanian yang real, Pak, kalau di langkah kita, setelah kita sudah sampai rumah tangga, terpenuhi kebutuhan sampai ke 1005. Nah, kita sudah mulai, seandainya nih kalau punya rezeki kita sampai ke perkebunan, ke buah dan sebagainya. Kombinasi di buah itu adalah, kalau kami ada 3 sih, apokat, jeruk, mangga. Nah, kalau di apokat itu kan jelas dataran menengah, Pak ya. Nah, itu bisa ditumpang sari dengan vanili ya. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah menghasilkan. Vanili ini di semua, Pak. Ini dari semua pohon ini sudah kita turunkan semua nih, durian, apokat, semua penuh dengan vanili, Pak. Semua pohon bisa, Bapak? Iya, semua pohon. Bambu? Bambu pun, tapi ya bisa, tapi ya jarang sih, karena bambu kan terlalu cepat pertumbuhan, Pak. Yang tumbuh anaknya kan akan mengganggu nanti. Dan bambu juga akan dipotong. Seperti ini di tanaman apa ini mirbe, itu ya tumbuh. Dari semua lah, ini kayu mati juga tumbuh, Pak. Kita dulu pernah, Pak ya, ke pedalaman Sulawesi, Pak. Vanili tidak tumbuh di pohon, cuma di batu. Dari batu ke batu cuma dikasih bambu jadi full 1 hektar. Itu bisa sekali panen waktu zaman keemasan ya, waktu di harga 2 juta ke atas itu satu panen bisa dapat 10 atau berapa katanya waktu itu, miliar ya. Sempat tembus 3,5 juta. Iya, tapi Indonesia ini kadang-kadang kan satu, ketika sudah mahal, vanili dicuri orang. Yang dicuri bukan buahnya, Pak, batangnya. Karena batangnya kan laku. Mahal bibitnya. Betul. Nah, kalau di luar Jawa paling banyak, karena kan sudah hutan nih, mereka tanam di batu. Intinya satu, tidak ada yang sulit. Asalkan kita mau. Apalagi sabut kelapa di pasar banyak, Pak, taruh beberapa sabut untuk tamping pangan sudah jadi, Pak. Iya.